Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Santiago Wijaya dari kelas 01 TPLP 01 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami konsep database dalam teknologi informasi dan dapat mengidentifikasi penerapan database dalam teknologi informasi. Di berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar database dan beberapa topik terkait. Yang pertama, memahami konsep dasar database. Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan terorganisir sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data dalam database biasanya disimpan dalam tabel yang terdiri dari basis dalam kolom. Database sering digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh aplikasi atau sistem informasi untuk mendukung keputusan analisis dan operasi bisnis. Ada beberapa konsep dasar database. Yang pertama ada tabel, yang kedua ada relasi, yang ketiga ada kunci primer, yang keempat ada cure, yang kelima ada normalisasi. Untuk pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi ketika bisnis harus menggunakan spreadsheet dan ketika harus menggunakan database. Spreadsheet dan database keduanya digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Tapi ada situasi di mana satu lebih cocok daripada yang lain. Kalau menggunakan spreadsheet itu terbagi 4. Jumlah data terbatas, data bersifat sementara, sederhana dan mudah digunakan, pekerjaan individual atau kolaborasi kecil. Dan sedangkan menggunakan database yaitu jumlah data besar, struktur data kompleks, perlu akses multi-user. Jadi kalau menggunakan database itu dia sedikit ketat. Ada keamanan dan integritas data, perlunya pencarian atau analisis kompleks. Jadi yang ketiga sekarang tuh mengidentifikasi alasan organisasi memilih untuk berbagi database dan fungsi dari sistem manajemen database. Alasan organisasi memilih untuk berbagi database yang pertama itu memudahkan kolaborasi yang lebih efisien. Yang kedua ada akses data terpusat. Yang ketiga ada pengurungan redundasi. Yang keempat ada keamanan dan kontrol akses. Yang kelima ada peningkatan pengambilan keputusan. Dan begitupun ada fungsi sistem manajemen database atau DBMS, pengolahan data, pengaturan akses, pengolahan query, keamanan data, pemeliharaan integritas data, backup, dan pemulihan. Pun segitu juga cukup lumayan ya. Yang keempat itu mendiskusikan perkembangan database. Perkembangan database telah mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu. Beberapa tahapan penting dalam perkembangannya adalah yang pertama ada database Eirikis dari tahun 1950 sampai 1960-an. Yang kedua itu ada database jaringan dari 1960 sampai 1970-an. Database relasional dari 1970-an hingga sekarang. Database NoSQL dari tahun 2000-an hingga sekarang. Database terdistribusi itu dari tahun 2010 hingga sekarang. Dan yang terakhir ada database dalam cloud. Jadi perkembangan database ini mencerminkan kebutuhan yang terus berkembang untuk mengelola volume data yang lebih besar, meningkatkan efisiensi dan kecepatan, serta menyediakan fungsionalitas baru untuk analitik dan pemrosesan data real time. Jadi
cukup sekian yang bisa saya paparkan dalam video ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.